Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya ini. Kali ini saya mau sharing terkait gurah mesin menggunakan cairan carbon cleaner ya. Karena di beberapa video YouTube juga udah viral ya, bagaimana banyak yang melakukan gurah mesin atau pembersihan karbon di piston ya, tanpa pembongkaran mesin. Jadi praktis lah ya, jadi menghemat waktu serta tenaga. Tapi banyak pertanyaan juga, apakah aman untuk komponen mesin ya? Karena saya melihat di beberapa video juga ada yang sharing, katanya kalau si cairan carbon cleaner ini sangat korosif sehingga bisa merusak permukaan dari mesin kita ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau membuat percobaan menggunakan cairan carbon cleaner ini, akan membersihkan. Mungkin ini bukan cara percobaan yang efektif ya, yang bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya, tapi ya minimalnya mungkin nanti bisa dapat gambaran bagaimana cara kerja atau hasil yang didapatkan dari si cairan carbon cleaner ini. Aduh, ini nggak mau fokus ya. Jadi saya di sini punya busi. Nah, ini nggak terlalu kotor tapi tidak bersih juga ya, masih ada lapisan karbonnya. Dan juga ini piston. Aduh, nyesel saya ini udah dikerik. Awalnya ini banyak karbonnya ya, saya kerik pakai obeng yang lancip. Tapi ini masih banyak karbonnya nih. Jadi kita lihat nanti setelah kita rendam di cairan carbon cleaner apakah akan signifikan kebersihannya. Nanti kita lihat ya. Sebelumnya kita lihat dulu nih carbon cleaner yang saya gunakan. Ini di toko online banyak dijual ya, harganya bervariasi. Saya ini dulu dapat diskon, harganya jadi 18.000. Dari normalnya 25 sampai 26 ribuan. Yang ukuran 250 ml. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini mereknya Zone Carbon Cleaner. Removes carbon from combustion chamber, injector, karburator. Nah, neto 250 ml. Dan ini ada keterangannya ya. Zone Carbon Cleaner adalah cairan untuk membersihkan ruang bakar tanpa membongkar mesin. Ini secara efektif menghilangkan deposit karbon dari ruang bakar dan mengembalikan performa mesin. Ideal untuk semua jenis mesin bensin, diesel, dan bahan bakar gas. Nah, ini petunjuk penggunaannya nih. Sebelum aplikasi, panaskan mesin sampai suhu normal. Nah, mungkin yang agak tidak ideal, kita tidak memanaskan dulu ini komponen yang akan kita bersihkan ya teman-teman. Jadi itu mungkin bisa dikesampingkan sedikit. Kemudian ini yang langkah kedua, matikan mesin, angkat semua busi, masukkan cairan carbon cleaner dengan alat ke masing-masing lubang busi. Ini kalau mobil ya, berarti motor juga kalau yang 2 piston mungkin langkah ini. Biarkan cairan carbon cleaner bekerja 10-15 menit ya. Nah, kemudian gunakan vakum. Nah, jadi disedot ya dari lubang busi itu. Kemudian untuk hasil yang maksimal, ganti businya dengan yang baru ya. Kemudian hidupkan mesin pada 1200 rpm selama 2 menit. Nah, ini selesai langkahnya seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah, namun kita juga harus punya alat yang proper ya, terutama untuk sedotan itu. Nah, ini vakum pump ya, kita harus punya. Kalau misalkan kita belum punya, jangan dulu coba-coba ya, karena mungkin kalau sedotannya kurang maksimal, nanti si cairannya itu bisa merembes ke celah yang lain ya. Mungkin itu hanya teori saya aja, tapi nggak tahu ya. Nah, kemudian ini perhatian, dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Nah, berarti ini sifatnya korosif ya.
asam, berarti jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, ini bahasa Inggris ya. Oke, kita mulai aja ya, kita coba. Nah, buka dulu ini masih baru ya, masih segel. Saya juga belum pernah coba sih ya, selama ini pakai karbu cleaner yang disemprot aja ya. Saya pakai, kalau yang sistem seperti ini saya belum coba. Tapi kalau karbu cleaner itu saya pakai buat ngebersihin karbu ya, dibongkar itu cukup mantap, cukup bagus untuk merontokkan karbon-karbon yang ada di karburator, itu cukup bagus. Nah, kalau yang cairan ini saya belum tahu nih kinerjanya seperti apa, jadi kita lakukan percobaan. Kita tuangkan aja secukupnya ya, nanti kita rendamkan. Oh ya, dan juga saya sediakan ini koin 500 rupiah ya. Kita lihat efeknya apa yang terjadi apabila ini kan bahan aluminium ya, ya mirip-mirip lah sama blok motor kita, walaupun ini kemungkinan lebih lemah ya. Jadi kita lihat nanti, kita rendam juga. Nah, ini cairannya, kita baunya ini seperti apa? Mirip-mirip thinner, cuman ini agak hambar bau thinnernya. Kita tuangkan ya, ini agak kurang jelas ya videonya. Tuangkan secukupnya ke dalam mangkok, cukup mungkin segitu ya. Kita tutup lagi. Dan kita, ini jam tadi berapa menit sih? 10 ya, 11.17. Kita nanti akan lihat 10 menit kemudian ya, di 27, 11.27 kita lihat efeknya. Ini kita kesinikan ya, kita rendam. Juga uang 500 rupiahnya kita masukkan. Nah, kita lihat ya reaksinya seperti apa. Oh, lihat teman-teman, karbonnya mulai larut. Oke, mungkin videonya di pause dulu ya, biar nggak kepanjangan karena memori HP-nya sedikit. Nanti akan balik lagi saya videokan di 11.27. Kita bisa lihat teman-teman, ini saya nggak kocok-kocok ya. Lihat, dia mulai larut sendiri dan mulai keluar. Nah, di uang 500 itu kelihatan udah bereaksi ya, karena uang 500 itu adalah aluminium, jadi lebih lunak bahannya, seperti gelembung-gelembung kayak yang mendidih seperti itu ya keluar. Kalau mau lihat nih, kelihatan deh ya, malah kekocok. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini enggak saya kocok-kocok ya, cuman kegoyang dikit aja. Oke, saya pause lagi ya. Nah, sekarang udah ke menit 28 ya, berarti ini sekitar 10 menit. Kita coba lihat teman-teman ini hasilnya, apakah kurang dekat. Coba kita zoom mungkin. Nah, oh lecet, ini
ini memang kena tangan agak sedikit gimana gitu ya, agak mau perih-perih gimana gitu. Nah kalau kita agak kocok-kocok dikit, oh lumayan bersih ya ini teman-teman. Nah ini ujung busi yang tadi hitam banget, aduh nggak mau fokus nih, gimana nih, set fokus dong, ayo. Aku nggak mau fokus ya, aduh nggak mau fokus teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ini cukup bersih teman-teman, lihat ini ya, ini nggak ada karbonnya nih, sebagian hilang. Malahan ini lepas, ini si keraknya lepas ini. Kita lihat yang di piston ya. Wow. Oh lihat nih, langsung bersih teman-teman. Nah kalau dari prosedur pemakaiannya kan, setelah kita masukkan si cairan ini selama 10 menit terus disedot, nggak mungkin dong ini dielap-elap pakai kita gini kan bersih ya. Jadi kemungkinan kalau misalkan mesinnya dihidupkan selama 2 menit kesiram bensin, dia akan lebih bersih nih ya, minimal mirip kayak gini lah ya. Lihat nih, bersih, padahal tadi saya coba kerik-kerik pakai obeng nggak mau bersih ya teman-teman. Nah wow, ternyata lumayan bersih juga ya. Oke, mantap nih. Apakah ini korosif? Kalau saya lihat di permukaan bahan ini enggak sih ya, enggak ya, karena komponen dari sepeda motor itu lebih kuat ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan durasi perendamannya ini lebih lama ya, jadi jangan lebih dari 15 menit mungkin ya, karena ini bahan si carbon cleanernya itu berbeda teman-teman kalau menurut referensi yang saya baca. Jadi ada yang oil base sama water base. Nah kalau yang ini water base. Jadi basicnya itu pembuatannya itu dari air. Teman-teman tahu sendiri kan kalau bahan dari air itu kadang suka bikin korosi ya. Nah kemudian kalau kita lihat nih di uang logam 500 yang aluminium murni, oh ini korosi ya, korosi ini, kena korosi ini. Kekikis ya. Tadi ini permukaannya halus, sekarang jadi kekikis ya, karena emang ini aluminium murni ya. Kemungkinan ini kandungan besi, atau mungkin nggak ada kandungan besi ya. Ini korosi parah ini. Kalau untuk komponen motor ini masih aman, asalkan durasinya jangan terlalu lama ya. Aman sih, mantap ya. Oke, mungkin teman-teman videonya segitu aja ya. Barangkali ada yang mau mencoba, mau gurah mesin, silahkan cari bahan-bahannya, alat-alatnya di toko-toko terdekat ataupun dibeli di marketplace. Teman-teman yang favorit boleh banyak, bisa beli carbon cleanernya dulu, terus bikin pompanya dari pompa galon. Kalau saya lihat di video-video YouTube bisa tuh
yang murah meriah. Jadi dimodifikasi pompa galon yang dicas itu kan bisa itu dipakai. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like jika teman-teman suka video ini, komen apabila ada yang mau ditanyakan, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman.